Pesugihan tuyul dari tumbal anaknya sendiri. Pak Darmo ditemukan tewas di kamarnya. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Langsung saja kita mulai ceritanya. Kalian pernah dengar gak sih tentang pesugihan tuyul, makhluk kecil yang botak yang suka nyolong uang buat majikannya? Tapi cerita yang aku mau kasih ini beda teman-teman. Ini bukan cuma soal tuyul, tapi soal warisan kutukan yang diturunin dari satu generasi ke generasi lain. Mari kita mulai dari sini. Di desa Karangjati, desa kecil yang tampak biasa aja di siang hari, tapi kalau malam suasananya itu loh, kayak nyimpan rahasia gelap yang siap meledak kapan aja. Jadi di desa itu tinggal seorang pria tua namanya Pak Darmo. Dulu dia tukang kayu biasa, miskin, sederhana, gak neko-neko, tapi entah kenapa dalam waktu singkat hidupnya berubah 180 derajat. Rumahnya direnov total jadi 2 lantai. Motornya baru, anaknya pun dikuliahin di luar kota. Orang-orang mulai berbisik-bisik, Pak Darmo dapat warisan dari mana ya? Enggak, kayaknya pesugihan deh. Awalnya cuma omongan iseng, tapi setelah banyak warga yang ngeluh, uang mereka sering hilang, semuanya mulai ngerasa ada yang nggak beres. Apalagi ada suara yang aneh setiap malam. Tawa bayi, tapi nggak ada bayi di rumah Pak Darmo. Dan kalian tahu sendiri kan, suara bayi di tengah malam di rumah orang tua yang sendirian. Nggak masuk akal kan? Apalagi anak-anaknya Pak Darmo udah pada dewasa semua. Pada awalnya perlahan-lahan cerita mulai kebuka waktu salah satu warga namanya Pak Wiryo cerita soal masa lalu Pak Darmo. Jadi katanya dulu waktu istrinya sakit dan hidupnya benar-benar susah, Pak Darmo sempat pergi ke Gunung Kawi. Tahu kan tempat itu? Katanya banyak yang nyari pesugihan di sana. Di sana, Pak Darmo ketemu dukun, orang tua yang kurus, matanya tajam banget. Dukun itu nawarin kekayaan, tapi dengan syarat, Pak Darmo harus kasih tumbal darah dagingnya sendiri. Ya, anaknya sendiri. Dan kalian tahu yang paling serem? Pak Darmo menyetujui hal itu. Lanjut cerita, beberapa bulan setelah balik dari Gunung Kawi, anak pertamanya yang masih umur 17 tahun dinyatakan hilang. Katanya hanyut di sungai waktu main. Tapi nggak ada yang nemu jenazahnya. Dan sejak saat itu, hidup Pak Darmo mulai berubah. Setelah peristiwa itu, keanehan mulai muncul di desa. Kotak amal masjid hilang isinya. Uang dagangan warung tiba-tiba raib. Bahkan ada yang bilang sesajen di pojok rumah mereka juga hilang, padahal baru ditaruh. Dan kalian tahu apa yang paling seram? Ada warga yang ngaku-ngaku ngelihat sosok anak kecil lari cepet banget lewat sela-sela pintu. Botak, kecil, telanjang, matanya melotot. Ya, tuyul. Bahkan kadangkala ada ibu-ibu yang kerasukan waktu lagi berdoa. Tiba-tiba dia nangis sambil bilang, "Darmo, udah cukup, anakmu nangis di sana." Nah, si warga makin yakin nih, tuyul di rumah Pak Darmo itu bukan tuyul biasa. Itu tuyul dari tumbal anaknya sendiri. Tiap malam, tuyul itu keluar dan balik subuh-subuh bawa uang buat majikannya. Tapi, hidup dengan pesugihan gak pernah gratis. Semua ada batas waktunya. Suatu malam, tepatnya pada malam Jumat Kliwon, Pak Darmo ditemukan tewas di kamarnya. Dia meninggal mendadak, badannya kaku, matanya melotot, bibirnya pucat. Yang bikin ngeri, di samping kasurnya ada jejak kaki-kaki kecil, basah, dan ada darah-darahnya gitu teman-teman. Warga yakin tuyulnya sendirilah yang datang buat nuntut janji. Mungkin karena Pak Darmo udah nggak kuat, atau ada perjanjian yang dilanggar. Tapi, kata warga sekitar, tuyul itu nggak ikut pergi. Rumah Pak Darmo kosong beberapa bulan. Gak ada yang mau deket-deket. Tapi kalian tahu sendiri kan, rumah kosong lama-lama pasti dijual murah. Sampai pada akhirnya rumah itu dibeli oleh keluarga muda dari luar kota. Yang mereka sama sekali nggak tahu bagaimana sejarah rumah itu. Setelah keluarga baru itu pindah ke rumah Pak Darmo, kejadian-kejadian aneh makin sering muncul. Tapi mereka nggak langsung sadar. Sampai suatu hari, anak mereka namanya Galang, umur 4 tahun. Dia sering ngomong sendiri, ketawa-ketawa. Kalau ditanya, dia itu cuma jawab, "Itu abang botak, abang lucu." Kebingungan kan orang tuanya? Awalnya orang tuanya nganggep itu cuma teman khayalan. Tapi makin lama, si Galang ini makin aneh. Dia sering bangun jam 3 pagi, berdiri di depan jendela, kadang duduk sambil pegang uang receh. Tapi yang paling bikin merinding,
Dia pernah ketahuan nyuapin nasi ke lantai, sambil bilang, "Nih buat abang, abang lapar ya?" Melihat kejadian itu, orang tuanya mulai panik. Mereka memanggil ustadz buat ruqyah rumahnya. Waktu ruqyah dimulai, Galang langsung kesurupan. Anak 4 tahun suaranya berubah jadi berat, matanya merah, dan dia berteriak, "Tuanku sudah mati, aku mau tuan yang baru. Anak ini adalah keturunannya." Si ustadz langsung kaget. Dia bilang, "Tuyul itu sudah nempel sama garis darah keluarga Pak Darmo." Setelah kejadian itu, si kepala keluarga yang namanya Mas Yuda ini mulai mencari tahu soal rumah yang mereka beli. Dia ketemu warga tua, namanya Mbah Samin, yang dulu dikenal sama Pak Darmo. Dan dari situlah semuanya mulai terbuka. Ternyata Pak Darmo nggak cuma pelihara tuyul, dia juga ikut aliran hitam yang nyambung ke pesugihan keturunan. Artinya, makhluk itu bakal nempel terus ke darah dan anak cucunya. Mbah Samin juga ngaku, dulu pernah lihat ritual malam-malam di belakang rumah Pak Darmo. Ada anak kecil yang dikafanin, dibacain mantra, lalu lenyap. Dan setiap kali malam Jumat Kliwon, suara anak menangis dari dalam tanah itu yang masih kedengeran. Nah, si Mas Yuda karena nggak mau anaknya makin menjadi-jadi nih, akhirnya nekat. Dia mencari orang pintar dari luar kota, namanya Ki Atmo. Paranormal tua, tapi katanya paham urusan tuyul dan pesugihan. Si Ki Atmo ini datang, langsung bilang, "Ini bukan cuma tuyul, ini perjanjian turun-temurun. Harus diputus lewat ritual pengorbanan balik," kata Ki Atmo. Jadi mereka harus gali tanah di belakang rumah, tepat di bawah pohon randu tua. Mereka nemuin boneka kain berlumur darah dan topeng anak kecil. Malam itu juga Ki Atmo bikin ritual, bacain mantra, bakar dupa, dan terakhir ngubur kembali tulang-tulang yang telah ditemukan. Tapi nampaknya si tuyul itu nggak tinggal diam. Di tengah ritual, rumah mendadak mati lampu. Suara bayi nangis makin keras, lalu berubah jadi jeritan panjang. "Aku mau tuanku balik, kembalikan tuanku." Gilang yang kerasukan tiba-tiba pingsan, berubah Ki Atmo menjadi kesurupan. Mas Yuda hampir kehilangan nyawanya. Tapi di detik terakhir, mantra terakhir berhasil diselesaikan. Dan sejak malam itu, rumah itu hening. Si Gilang, anak yang berumur 4 tahun itu, nggak ngomong sendiri lagi, nggak bangun tengah malam, dan nggak main uang receh. Beberapa bulan kemudian, keluarga itu pindah. Rumah itu dijual lagi. Ya, pastinya dengan harga murah. Tapi yang beli adalah keponakan Pak Darmo sendiri. Namanya si Andi, yang nggak percaya hal-hal mistis. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Dia mulai kaya mendadak, usahanya lancar, duitnya ngalir terus. Tapi suatu malam tetangganya dengar suara tawa bayi. Tuyul itu nggak pernah bener-bener hilang. Dia cuma tidur sebentar, nunggu darah yang cocok, nunggu tuan yang baru. Nah, teman-teman, kalau suatu saat uang kalian hilang padahal dompet kalian masih utuh, coba kalian ingat. Mungkin kalian tinggal di dekat-dekat garis darah keluarga Pak Darmo kali ya. Jadi sekian dulu ceritanya, sampai jumpa di video selanjutnya.